Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ketemu lagi dengan saya Nur Hayati, calon guru penggerak angkatan 9 kelas 182B dari SMA Negeri 1 Tongas, Probolinggo. Di sini kita akan membahas modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Tugas 1.3.A.6 tentang demonstrasi kontekstual. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dalam upaya menggali potensi diri dan merumuskan pernyataan, tujuan perubahan kita diharapkan untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif. Yang kedua, merencanakan langkah-langkah dalam bagja berdasarkan kalimat pernyataan perubahan yang telah dibuat dan kemudian melaksanakannya. Metode pendekatan yang digunakan adalah inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau IA merupakan pendekatan manajemen perubahan yang melibatkan kolaborasi dan berfokus pada kekuatan. IA merupakan prinsip-prinsip psikologi positif dalam konteks sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan pengenalan elemen positif yang ada di sekolah, cara bagaimana elemen tersebut dipertahankan, dan pengembangan strategi untuk mendorong perbaikan yang lebih lanjut. Nah, di sini saya terbentuk visi guru penggerak, yaitu mewujudkan generasi mandiri dan inovatif melalui gerakan Merdeka Belajar. Prakarsa perubahan yang saya angkat yaitu tentang meningkatkan kompetensi pengembangan diri dan kreativitas peserta didik melalui media pembelajaran interaktif. Identifikasi potensi diri dan kalimat prakarsa perubahan menggunakan ATAP. A. Awal atau aset. Aset yaitu sekolah berada pada lingkungan yang paham tentang IT, sarana dan prasarana yang sudah tersedia, dan wali murid yang mendukung. T yaitu tentang tantangan. Kurangnya guru yang memanfaatkan teknologi seperti platform pembelajaran online, aplikasi mobil, atau sosialisasi media untuk memudahkan akses peserta didik ke materi pembelajaran, dan ketersediaan alat teknologi dan jaringan internet. Aksi. Peserta didik memiliki keterampilan teknologi yang cukup untuk mengakses dan menggunakan media pembelajaran interaktif dengan baik. Buat komunitas pembelajaran online di mana peserta didik dapat berinteraksi, berbagi inspirasi, dan mendukung satu sama lain dalam pengembangan diri dan kreativitas. P. Pembelajaran. Peserta didik mulai mengenali bahwa teknologi menyediakan berbagai sumber belajar yang dapat mereka manfaatkan untuk meningkatkan pengembangan diri. Peserta didik menyadari signifikasi untuk mengembangkan literasi digital mereka. Selanjutnya, untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, langkah yang dapat diambil adalah dengan metode bagja. Bagja merupakan singkatan dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Dengan penjelasan B. Buat pertanyaan utama, yang artinya berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, artinya memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, artinya berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. C. Jabarkan rencana, yang artinya mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Yang terakhir adalah A. Atur eksekusi, artinya membantu transformasi rencana menjadi nyata. Setelah kita mempelajari apa itu bagja, sekarang kita akan melaksanakan prakarsa perubahan
yaitu meningkatkan kompetensi pengembangan diri dan kreativitas peserta didik melalui media pembelajaran interaktif. Yang pertama tadi tentang B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kompetensi pengembangan diri dan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran interaktif? Maka, tindakan kita yaitu pilih materi yang relevan dan menarik bagi peserta didik. Pastikan materi tersebut dapat merangsang pemikiran, kreativitas, dan pengembangan diri peserta didik. Yang kedua, memanfaatkan media pembelajaran interaktif seperti video pembelajaran, simulasi, permainan edukasi, atau platform daring yang memungkinkan peserta didik berinteraksi dengan konten. Yang ketiga, sediakan forum diskusi atau platform kolaboratif yang memungkinkan peserta didik berinteraksi, berbagi ide, dan bekerja sama dalam menciptakan solusi atau karya kreatif. Untuk ambil pelajaran, pertanyaannya adalah apa saja teknologi yang diperlukan? Kemudian, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kompetensi pengembangan diri dan kreativitas peserta didik melalui media pembelajaran interaktif. Nah, tindakan kita merancang platform pembelajaran seperti Google Classroom, Canvas, yang memungkinkan guru untuk membuat dan mengelola kursus online dengan berbagai fitur. Video pembelajaran yang dibuat khusus untuk menjelaskan konsep, mendemonstrasikan keterampilan, atau menyajikan materi dengan cara yang menarik. Yang kedua, media interaktif memungkinkan peserta didik untuk terlibat aktif, menguji pemahaman, dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Gali mimpi. Apa yang dilakukan oleh peserta didik jika kompetensi pengembangan diri dan kreativitas sudah terlaksana? Tindakan kita, penyelidikan yang dilakukan bertanya mengenai kesan anak setelah pembelajaran interaktif yang telah dilaksanakan di dalam kelas saat pembelajaran. Membuat angket yang di dalamnya ada pemahaman materi melalui pembelajaran interaktif. Jabaran rencana. Pertanyaannya, tindakan apa yang dapat mendukung kegiatan tersebut? Maka, tindakan kita melakukan survei kepada peserta didik tentang pemahaman materi pembelajaran yang sudah dan belum dilakukan, menyusun rancangan pembelajaran untuk menentukan waktu dan strategi, dan memberikan manfaat tentang penggunaan literasi digital kepada peserta didik. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam meningkatkan kompetensi pengembangan dan kreativitas peserta didik? Pertanyaan kedua, siapa yang memantau pelaksanaan pembelajaran interaktif? Yang ketiga, indikator atau alat apa yang digunakan untuk ketercapaian pelaksanaan pembelajaran interaktif peserta didik? Yang keempat, apa yang harus dilakukan agar pembelajaran interaktif terlaksana secara terus-menerus? Yang kelima, apa sarana dan prasarana yang sudah dimiliki yang sudah mendukung suksesnya pelaksanaan pembelajaran interaktif? Tindakannya, mencatat siapa saja yang mengembangkan pembelajaran interaktif, menginventarisir sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk pembelajaran interaktif, pembelajaran yang siap dalam menggunakan IT dan literasi digital. Sehingga rencana perubahan yang kita harapkan dengan tindakan berdasarkan langkah-langkah alur bagja bertujuan untuk membawa perbaikan yang lebih baik dengan fokus pada kepentingan peserta didik akan terlaksana dengan baik. Terima kasih, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dan salam sehat dan bahagia selalu Bapak Ibu Guru Penggerak